Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yang pertama, jenis dan besar masalah gizi berdasarkan sumber data terkini. Yang kedua, menjelaskan penyebab masalah gizi. Yang ketiga, menjelaskan masing-masing akibat masalah gizi. Yang keempat, menjelaskan model timbulnya masalah gizi. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu jenis dan besar masalah gizi berdasarkan sumber data terkini. Yang pertama adalah status gizi balita. Indikator status gizi balita yang paling sering dilaporkan adalah gizi kurang dan pendek. Hasil Riskesdas tahun 2007, 2010, dan 2013 menemukan prevalensi stunting balita mengalami stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 2007, 36,8%, tahun 2010 36,6%, tahun 2013 sebesar 37,2%. Berdasarkan hasil penelitian PSG tahun 2016, prevalensi stunting turun drastis menjadi 27,5%. Atau bisa dibilang sangat pendek hanya 8,5% dan yang tergolong pendek sebesar 19,0%. Kemudian hasil Riskesdas tahun 2018 menemukan 30,8% balita stunting. Hasil survei status gizi balita di Indonesia yang dilaksanakan tahun 2019 bersamaan dengan Susenas melaporkan angka stunting sebesar 27,67%. Kesimpulannya adalah bahwa pada 10 tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Indonesia turun hanya 1% setiap per tahunnya. Prevalensi stunting dikhawatirkan akan meningkat, mengingat pada awal tahun 2020 di Indonesia dan negara-negara lain di dunia mengalami wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya perekonomian masyarakat, pelayanan kesehatan termasuk penimbangan di posyandu. Yang kedua adalah praktek inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Tidak hanya stunting, praktik pemberian IMD dan ASI eksklusif juga menurun sebagai dampak dari wabah pandemi COVID-19. Padahal sebelum pandemi COVID-19, angka rata-rata kecakupan ASI eksklusif masih jauh di bawah target, yaitu hanya sekitar 37,3%, dan praktek inisiasi menyusui dini atau IMD masih di bawah 60%. Jenis dan besar masalah gizi yang ketiga adalah tingkat kecukupan energi. Dari hasil survei diet total, tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi penduduk di Indonesia masih dalam level kurang, karena masih berada pada angka 76,6% dan rata-rata asupan sebesar 1.675 kalori dari 2.213 kalori rata-rata kecukupan energi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014, sekitar 45,7% penduduk Indonesia mengalami kekurangan energi. Sekitar 6,0% penduduk di Indonesia tergolong konsumsi energi lebih, atau 130% dari AKG. Jika dilihat dari sumbernya, 57,4% berasal dari karbohidrat, 17,4% berasal dari lemak, dan 14,4% berasal dari sumber protein. Jenis yang keempat adalah status gizi ibu hamil. Ibu hamil merupakan kelompok resiko gizi kekurangan konsumsi protein dan energi. Dapat menyebabkan kurang energi kronis atau biasa disingkat dengan KEK. Hasil survei Riskesdas tahun 2013 menemukan sebanyak 24,2% ibu hamil di Indonesia mengalami kekurangan energi kronis. Sedangkan anemia pada ibu hamil hampir 2 kali lipat dari angka KEK yaitu 41,8%. Masalah KEK berkaitan dengan asupan energi. Hasil survei diet total tahun 2014, lebih dari 50% ibu hamil baik di desa maupun di kota kurang asupan energi atau hanya sekitar 70% dari angka kecukupan energi. Dan hanya 14% yang tergolong cukup. Hampir sama dengan asupan energi, sekitar 50 hingga 56% ibu di desa dan di kota masih tergolong kurang dalam konsumsi protein. Masalah gizi pada bumil berdampak terhadap berat badan lahir bayi rendah. Hasil Riskesdas tahun 2013 menemukan 37,1% ibu hamil mengalami anemia dan 11,1% ibu melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau di bawah 2.500 gram. Saya akan menjawab bagian nomor 2. Yang pertama itu adalah pejamu. Pejamu merupakan faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Faktor tersebut terbagi atas
beberapa kelompok. Yang pertama ada genetik atau individu yang mempunyai orang tua menderita kegemukan, maka akan kecenderungan menjadi gemuk. Yang kedua adalah umur. Kebutuhan asupan gizi berbeda pada setiap kelompok umur. Misalnya kelompok umur balita memerlukan lebih banyak protein daripada kelompok dewasa. Dewasa lebih banyak memerlukan vitamin dan mineral. Yang ketiga ada jenis kelamin. Akan menentukan kebutuhan gizi yang berbeda. Misalnya wanita dewasa memerlukan lebih banyak zat besi daripada pria. Yang keempat ada kelompok etnik. Masyarakat pada golongan etnik tertentu cenderung mempunyai pola dan kebiasaan yang sama. Karena itu masalah gizi yang timbul umumnya tidak jauh berbeda antar penduduk. Yang kelima ada fisiologik. Kebutuhan gizi pada ibu hamil lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Ibu hamil yang sedang terjadi pertumbuhan janin memerlukan asupan gizi yang lebih banyak. Yang keenam ada imunologik. Orang yang mudah terkena penyakit adalah orang dengan daya tahan tubuhnya yang lemah. Karena itu, daya tahan tubuh ini akan terbentuk apabila tubuh mempunyai zat gizi cukup. Yang ketujuh ada kebiasaan menentukan kebutuhan gizi yang berbeda pada setiap orang. Misalnya kebutuhan berolahraga akan memerlukan gizi yang lebih dibandingkan individu yang kurang suka olahraga. Jawaban selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Riani Pasaribu akan menjelaskan pada poin agen dan lingkungan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada bagian agen, yang mana agen adalah agregat yang keberadaannya atau ketidakberadaannya mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada diri manusia. Agregat yang disebabkan oleh ketidakberadaannya menimbulkan masalah gizi, misalnya zat gizi. Akibat kekurangan zat gizi tertentu dapat menimbulkan masalah gizi, misalnya kekurangan vitamin C yang akan mengakibatkan sariawan. Agregat yang lain, misalnya kimia dalam tubuh seperti hormon dan lemak. Karena hormon sangat diperlukan dalam tubuh untuk proses metabolisme tubuh. Demikian juga dengan lemak. Apabila tubuh kekurangan hormon dan lemak, akan menimbulkan berbagai masalah. Selanjutnya agregat yang karena keberadaannya menimbulkan masalah gizi, di antaranya kimia dari luar, termasuk obat-obatan. Zat kimia yang akan masuk dalam tubuh dapat menimbulkan keracunan atau dalam jumlah kecil tetapi dikonsumsi dalam kurun waktu yang lama dapat bersifat karsinogenik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin lingkungan, yang mana lingkungan dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan biologis, dan yang ketiga lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan fisik meliputi iklim atau cuaca, yang mana tanah dan air. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesuburan tanaman yang merupakan sumber makanan untuk manusia. Yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini mempengaruhi ketersediaan zat gizi pada masyarakat. Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan ketersediaan pangan yang terbatas. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial ekonomi, yang mana tergolong lingkungan sosial ekonomi ini yang dapat mempengaruhi status gizi, diantaranya ialah pekerjaan, tingkat urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan bencana alam. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing akibat masalah gizi dengan benar. Yang pertama itu masalah kekurangan energi protein. Nah, dia akan berakibatkan pada mutu kualitas sumber daya manusia, terutama apabila terjadi pada manusia pertumbuhan yaitu bayi, balita, dan remaja. Oleh karena itu harus ditangani dengan tepat dan benar. Nah, energi protein dapat diketahui dari rendahnya cadangan lemak dan otot yang ditandai dengan balita kurus. Anak yang kurus menunjukkan bahwa asupan gizi anak rendah, sehingga persediaan lemak dan otot tubuhnya sedikit. Karena asupan gizi yang rendah, maka anak tidak mempunyai daya tahan tubuh atau antibodi yang cukup. Nah, dapat juga diketahui dari lambatnya pertumbuhan tinggi. Badan anak yang tercermin dari tinggi badan anak yang tidak mencapai nilai optimal disebut juga pendek atau yang sangat pendek. Anak itu kekurangan gizi asupan. Yang kedua itu masalah anemia gizi.
Nah, anemia gizi itu kadar hemoglobinnya darah tidak mencapai batas normal, yaitu zat gizi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin adalah zat besi. Orang yang kekurangan asupan zat besi, protein dalam makanannya akan mempunyai kadar hemoglobin yang rendah. Nah, hemoglobin itu berfungsi sebagai alat transportasi zat gizi dari mulai usus halus dan sel-sel jaringan tubuh yang memerlukan zat gizi. Orang-orang yang menderita anemia mempunyai produktivitas yang rendah. Bagi pelajar, dapat menyebabkan prestasi belajar yang rendah, dan bagi ibu hamil yang menderita anemia berisiko mempunyai bayi yang berat badannya rendah. Nah, yang ketiga itu masalah kekurangan vitamin A. Fungsi utama yang dari vitamin A adalah sebagai zat untuk menjaga kesehatan mata, di samping fungsi yang lainnya untuk mengoptimalkan perkembangan janin. Nah, meningkatkan kekebalan tubuh sebagai antioksidannya dan lain-lainnya. Akibat kekurangan vitamin A adalah kerusakan mata yang bisa mengakibatkan kebutaan. Tanda awal yang muncul dari kekurangan vitamin A adalah rabun senja. Kalau tidak ada upaya intervensi, maka akan terjadi tahap berikutnya adalah bercak bitot, kemudian berlanjut serosis kornea, dan akhirnya menjadi keratomalacia dan akhirnya buta. Seseorang yang mempunyai kadar serum retinol kurang dari 20 mempunyai risiko untuk menderita defisiensi vitamin A. Yang keempat itu gangguan akibat kekurangan iodium. Iodium merupakan salah satu jenis mikromineral yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh manusia, meskipun kadarnya dalam tubuh sangat kecil. Akibat yang timbul karena kekurangan iodium bukan hanya dari segi kosmetik yang ditunjukkan dengan benjolan yang membesar, tetapi lebih jauh dari berdampaknya pada kualitas SDM seperti IQ yang rendah, produktif yang rendah, bisu, tuli, kreatin, cebol, dan cacat fisik maupun mental. Yang kelima itu adalah masalah kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi itu yaitu beresiko menderita berbagai penyakit, yaitu penyakit jantung, diabetes mellitus, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental, dan fungsi kognitif. Berat badan yang berlebih dan obesitas pada anak atau remaja akan berlanjut menjadi obesitas di usia dewasa. Kegemukan pada anak juga dapat menurunkan fungsi kognitif, anak menjadi malas, kurang aktif, disebabkan oleh beban tubuh yang besar, yang akan menambahkan beban kesehatan dan beban ekonomi sosial ke depannya. Terima kasih. Dan pertanyaan yang keempat adalah menjelaskan model timbulnya masalah gizi dengan benar. Saya akan menjelaskan timbulnya masalah gizi. Ada beberapa teori yang menyebabkan timbulnya masalah gizi. Yang pertama, teori UNICEF. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan masalah gizi. Konsep yang dikembangkan oleh United Nations Children Fund atau UNICEF tahun 1990 bahwa masalah gizi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang menimbulkan masalah gizi yaitu kurangnya asupan makanan dan penyakit yang diderita. Seseorang yang asupan gizinya kurang akan mengakibatkan rendahnya daya tahan tubuh yang dapat menyebabkan mudah sakit. Sebaliknya, pada orang sakit akan kehilangan gairah untuk makan. Akibatnya, status gizi menjadi kurang. Jadi, asupan gizi dan penyakit mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Kekurangan asupan makanan disebabkan oleh tidak tersedianya pangan pada tingkat rumah tangga, sehingga tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Kekurangan asupan makanan juga disebabkan oleh perilaku atau pola asuh orang tua pada anak yang kurang baik. Dalam rumah tangga sebetulnya tersedia cukup makanan, tetapi distribusi makanan tidak tepat atau pemanfaatan potensi dalam rumah tangga tidak tepat. Misalnya, orang tua lebih mementingkan memakai perhiasan dibandingkan untuk menyediakan makanan yang bergizi. Dan yang kedua, ada teori segitiga penyebab masalah. Di samping teori dari UNICEF seperti di atas, juga ada teori lain tentang penyebab timbulnya masalah gizi. Teori tersebut adalah teori tentang hubungan timbal antara faktor pejamu, agen, dan lingkungan. Agar seseorang dalam kondisi status gizi yang baik, maka ketiga faktor ini harus imbang. Tidak boleh terjadi kesenjangan. Orang dengan status gizi baik adalah orang yang kondisi tubuhnya seimbang antara pejamu, agen, dan lingkungan. Ketidakseimbangan dari tiga faktor tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah gizi. Yang pertama, pejamu. Pejamu adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya genetik atau keturunan, umur, jenis kelamin, kelompok etnik,
fisiologik, imunologik, dan kebiasaan menentukan kebutuhan gizi yang berbeda pada setiap orang. Yang kedua, agen. Agen adalah agregat yang keberadaannya atau ketidakberadaannya mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada diri manusia. Agregat yang disebabkan oleh ketidakberadaannya menimbulkan masalah gizi. Misal zat gizi. Akibat kekurangan zat gizi tertentu dapat menimbulkan masalah gizi. Misal, kekurangan vitamin C mengakibatkan sariawan. Agregat yang lain misal kimia dalam tubuh atau hormon dan lemak. Tubuh memerlukan hormon untuk proses metabolisme tubuh, demikian juga lemak. Apabila tubuh kekurangan hormon, akan menimbulkan berbagai masalah. Agregat yang karena keberadaannya menimbulkan masalah gizi, diantaranya kimia dari luar tubuh termasuk obat-obatan, zat kimia yang masuk dalam tubuh, dapat menimbulkan keracunan atau dalam jumlah kecil tetapi dikonsumsi dalam kurun waktu yang lama dapat bersifat karsinogenik. Demikian juga penggunaan obat, misal obat jenis antibiotik tertentu dapat mengganggu absorpsi susu. Faktor psikis, keadaan jiwa akan berpengaruh terhadap asupan gizi. Pada orang-orang tertentu, apabila sedang mengalami suasana tegang, maka akan dikompensasikan dalam bentuk makanan. Keadaan biologis seseorang yang menderita penyakit infeksi, kebutuhan gizinya akan meningkat karena zat gizi diperlukan untuk penyembuhan luka akibat infeksi. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Keadaan lingkungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial ekonomi. Keadaan yang tidak seimbang dari ketiga faktor tersebut di atas akan menyebabkan gangguan gizi. Terdapat beberapa jenis gangguan gizi seperti kekurangan energi dan protein, kekurangan vitamin A, kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan anemia, gangguan akibat kekurangan iodium, atau dapat juga menyebabkan gangguan gizi lebih. Keadaan ini apabila dilakukan upaya penanggulangan akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.